Hai, aku Realita, selamat datang di channelku. Dan di video kali ini agak sedikit berbeda perbahasannya dari sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya ngebahas skincare, face care, and body care, atau hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan, tapi kali ini aku mau ngebahas sebuah alat elektronik yang biasa dipakai di rumah tangga. Jadi alat ini digunakan untuk merapikan pakaian. Yap, benar banget, setrika. Oh, aku jadi kayak sales hari ini ya. Setrika itu ada berbagai macam jenis. Yang aku tahu itu setrika plat panas sama setrika uap. Nah, di video ini aku mau nge-review, mau ngebahas pengalaman aku menggunakan setrika uap atau bahasa lainnya streamer. Ya, streamer. Sebenarnya aku udah beli streamer ini lumayan lama. Jadi kalau aku mau bilang mau unboxing kayaknya gimana gitu, karena boxnya tuh udah nggak ada lagi gitu, boxnya udah tidak tahu kemana, tapi isinya aku masih simpen apa aja. Dan kali ini aku mau reviewnya itu setrika uap yang travel size, bukan ini ya, bukan setrika uap yang gede banget gitu yang ada tabungnya di bawah. Jadi yang pertama yang pasti itu alatnya dulu nih. Nah, kalau setrika uap yang aku pakai itu brandnya Salaf. Terus selain ini ada ini juga, itu kayak semacam sikat, dan itu tuh bisa ditempelkan di sini. Terus ada user manual. Ini terdiri dari dua bahasa ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus ada ini nih, nggak tahu deh, kayak petunjuk singkat lah intinya. Terus bisa digantung gitu buat ngingetin. Oke, aku kasih tahu spesifikasi produk streamer brand Salaf ini ya. Tegangannya 240 volt, frekuensinya 50-60 Hz, dayanya 1100 watt, kapasitas tangki airnya 80 ml. Terus di sini, ini aku kasih tahu singkat aja ya. Yang pertama pasti ada tombol on off-nya. Terus ada lampu indikator di sini. Nanti di sini bakal nyala kalau menunjukkan kalau itu tuh panas. Terus nih ada tingkat uap yang keluar dari setrikanya, dari yang kayaknya biasa aja, terus nih kayaknya yang lebih lebar gitu, lebih banyak. And then nextnya ada tangki airnya di sini, panel uapnya juga di sini ya. Oke, sebelum aku praktekin gimana cara pakainya, ada baiknya aku kasih tahu dulu emang apa sih manfaat mempunyai streamer atau setrika uap travel size ini. Yang pertama, kalau kamu punya yang travel size, yang ukuran yang kayak punya aku tadi, itu bisa dibilang kita memiliki setrika yang praktis. Kalau setrika plat besi kan kayak kita harus punya mejanya dulu, terus kayak harus nyiapin ruangannya dulu lah, bla bla bla. Tapi kalau misalnya yang itu tadi, praktis sih, itu doang. Terus ya udah, dinding ada gantungan buat ngegantung baju gitu. Itu untuk yang travel size ya. Kalau yang setrika uap yang agak gedean, itu menurutku juga tetap praktis karena dia ukurannya itu nggak terlalu makan tempat, kayak ya udah itu aja gitu. Nggak yang harus perlu meja lagi atau apapun itu ya. Terus hemat waktu. Kenapa aku bilang hemat waktu? Karena penggunaannya tuh simple, terus nunggu panas itu nggak lama, dan juga penggunaannya kan menggunakan uap ya. Jadi kalau uap tuh lebih menyebar gitu. Yang selanjutnya adalah mengurangi resiko pakaian rusak. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kalau setrika kayak plat besi itu bisa merusak elemen dari bahan baju biasanya ya. Terus yang selanjutnya adalah sangat mudah digunakan untuk dress atau pakaian yang panjang. Yang pasti karena ini travel size, itu bisa dibawa untuk travel. Karena mungkin aja kita nginep di hotel yang tidak menyediakan setrikaan, jadi nggak ada salahnya bawa ini. Atau pulang kampung, ya gitulah. Terus selanjutnya adalah cocok dengan segala jenis pakaian. Nah, pasti penasaran dong gimana cara pakainya? Yaudah, kita langsung praktekin aja ya.
few minutes later. Nah, udah lihat kan gimana cara pakainya, terus hasilnya seperti apa. Tadi kita udah bahas kelebihannya atau manfaatnya. Sekarang kita sedikit bahas tentang kekurangannya. Kalau kekurangan sih sebenarnya aku nggak terlalu banyak dapat minusnya apa gitu. Tapi tetap ada. Apa aja? Yang pertama, ini nggak bisa dipakai untuk menyetrika pakaian yang banyak. Jadi kayak cuman 1, 2, atau 3 aja gitu. Tapi kalau kayak pakaian numpuk, kayaknya kurang cocok deh pakai streamer atau setrika uap travel size ini. Terus yang kedua, ribetnya kayak kamu harus isi tangki air dulu gitu, baru bisa dijalankan setrikanya. Kalau misalnya setrika plat besi kan bisa aja tuh nunggu panas, ya udah langsung pakai aja gitu. Terus kekurangannya juga menurut aku itu nggak bisa untuk membentuk lipatan. Kalau setrika plat besi, kamu bisa bikin bentuk lipatan atau mempertegas lipatan, misalnya kayak rok. Biasanya itu kan rok atau celana itu kayak pengen ada lipatan di tengahnya, atau kalau rok beberapa lipatan itu bisa ditegaskan atau ditekankan dengan setrika plat besi. Tapi kalau uap itu nggak bisa. Uap tuh lebih kayak merapikan aja gitu, ngelicinin aja. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu hal-hal apa aja yang kamu lakukan dan yang tidak perlu kamu lakukan dengan setrika uap ini ya. Yang pertama, pastikan clear area. Jadi jangan sampai berantakan. Kalau kamu menempelkannya di dinding, jangan sampai dindingnya kotor karena bisa mengotori pakaian. Terus jangan sampai ada anak kecil di sekitaran. Ya, pastikan clear area lah ya. Selanjutnya, sebelum kamu pakai, apalagi penggunaan pertama kali, ada baiknya kamu bisa tes dulu atau coba dulu ke handuk. Kenapa? Karena biasanya pemakaian pertama atau awal-awal, atau bahkan ada beberapa produk streamer itu waktu awal-awal pemakaian, uap pertama yang keluar itu terlalu banyak, atau bahasa lainnya itu kayak muncrat-muncrat gitu, dan malah bikin pakaian jadi basah. Jadi ada baiknya dites dulu di lain, dan aku sarankan itu di handuk. Yang selanjutnya adalah air yang digunakan atau yang dimasukkan ke tangkinya itu adalah air suling atau demineral. Usahakan jangan air mentah yang dari keran. Kenapa? Karena dari info yang aku dapat, air keran itu mengandung mineral, magnesium, sama kalsium yang cukup keras. Jadi kalau kamu masukkan ke tangkai air streamernya itu dapat mengurangi efektivitas dari alat tersebut. Bisa jadi itu bikin setrika uapnya jadi mudah atau cepat rusak. Terus yang selanjutnya, kalau udah selesai setrikanya dan masih ada sisa air di tangki airnya itu, dibuang aja airnya ya, jangan disimpan di situ. Jadi pastikan tangki airnya kosong kalau udah selesai pakai. Terus kalau pakaiannya sudah kamu setrika dengan setrika uap ini, pakaiannya jangan langsung disimpan dulu, jangan langsung dilipat, jangan langsung dimasukin ke lemari. Jadi diangin-anginin dulu sampai pakaiannya itu kering dengan alami. Karena ketika pakai streamer atau setrika uap ini masih ada agak-agak lembab gitu kainnya. Jadi jangan dilipat dulu, nanti bisa bau apek. Terus dimana kamu bisa dapetin setrika uap ini? Sebenarnya kamu bisa aja sih dapetin di toko elektronik, tapi buat kamu yang pengen beli online, aku sediain linknya di bawah, dan aku juga kasih beberapa link rekomendasi setrika uap yang menurut aku kayaknya worth it untuk kamu milikin. Jadi kamu bisa compare, kamu bisa lihat-lihat juga perbedaannya. Dan di video ini aku ngebahasnya setrika uap brand Salaf. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kayaknya setrika uap itu 11-12 aja ya, walaupun beda-beda brand. Cuman aku ngasih tahu baiknya gimana cara pakainya, do's and don'ts-nya, dan yang lainnya lah. Oke, itu tadi yang bisa aku bahas tentang setrika uap travel size yang aku miliki sesuai dengan pengalaman aku. Jadi kalau kamu punya pengalaman tersendiri dengan setrika uap, kamu bisa tulis di komen bawah. Dan kalau aku ada salah-salah, please correct me if I'm wrong. Dan thank you banget buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe. Jangan lupa like dan share video ini juga, karena aku senang banget berbagi hal-hal yang menurut aku menyenangkan untuk dibahas, apalagi berhubungan dengan kecantikan. Tapi video kali ini ngebahasnya tentang alat elektronik rumah tangga ya. But it's okay, yang penting bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye!